Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Ong Ulun Basumilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari ini saya olkan untuk membuat karya seni, menyelesaikan tugas untuk persiapan pameran, sekaligus yang menjadi kegelisahan orang-orang di dalam menulis kitab suci. Ini menjadi wajib bagi saya untuk menjelaskan mengapa harus ada kitab suci yang tertulis. Namun disitulah sebenarnya kita berusaha untuk menjelaskan dalam seperti apa kitab suci itu sendiri. Dari aksara ko. Di aksara ko ini Kersaning Memayu Hayuning Bawono disebut sebagai sebuah kitab. Jadi harus ada kekuasaan, kesempurnaan, keselarasan, kesejatian di dalam kitab itu, karena kita akan taat kepada ketentuan dan ketetapan itu sendiri. Siapa yang harus? Kenapa disebut kitab? Karena akhir dari kata kitab berarti berakhir dari aksara po, bayu sejati kang andalan, badan kita sendiri yang harus selaras dengan apa yang menjadi ketetapan itu. Harus bertuliskan apa? Ini kan persoalannya. Jika seseorang akan menulis kitab dalam kesehariannya, apa yang menjadi penerjemahan nilai-nilai yang diajarkan dalam kesejatian, praktek-praktek hidup yang selalu menunjukkan kekuatan atas kuasanya, dan dihambakan semua hidupnya pada sebuah nilai kehidupan, maka yang terjadi, dia tidak menjadi hamba dari pemerintah, dia tidak menjadi hamba dari pekerjaan, dia tidak menjadi hamba dari sebuah praktek hidup untuk berdagang, dia tidak menjadi hamba dari praktek hidup untuk menjadi pegawai. Dia menjadi hamba yang betul-betul mencatat dalam sebuah peristiwa ruang hidup yang dilakukan dan terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini yang agak berat untuk dipahami oleh sekian banyak orang. Maka disinilah sebenarnya letak yang dimana ditanyakan oleh orang, mengapa kita harus belajar tentang makna-makna hidup itu sendiri, sehingga jelas apa yang terjadi di dalam ruang hidup itu seperti kita mencatatkan semua keinginan-keinginan dalam kehidupan kita. Itu seperti keinginan yang diharapkan akan terjadi banyak kebaikan. Ini kebaikan itu sendirilah sebenarnya menjadi kewajiban di setiap orang untuk mengiyakan. Jadi ketika saya coba menuliskan semua apa yang ada dalam kehidupan ini, yang datang dan menjelaskan tentang makna yang harus saya pelajari, saya tulis dalam aksara Jawa karena untuk tidak ingkar terhadap sebuah praktikum hak kita sebagai bangsa itu sendiri. Jadi saya tidak mau mengingkari itu. Saya menuliskan semua pemahaman yang hari ini terjadi agar orang semuanya paham bahwa apa yang saya ceritakan dalam sebuah kitab dan tulisan Jawa ini adalah berakar dari sumber aslinya. Aslinya adalah kita orang Jawa, ya harus bersumber dari Jawa. Jadi kalau ada orang mengatakan kitab itu kitab yang turun dari Mesir, dari Arab, ya memang hurufnya ya jelas, wa kadzalika akhayna ilal Qur'anul Arabiyya litundira umul Qur'an. Nah, jadi
beginilah sebenarnya praktek di dalam hidup itu sendiri, sehingga kita akan tahu betul bagaimana alam menjawab dengan suaranya. Jika kita tuliskan kitab-kitab ini, suara langit menggelegar, jadi penjelasannya sederhana. Apa yang akan terjadi jika kita ingkar terhadap tulisan kita sendiri? Apa yang akan kita rasakan jika kita, bangsa kita, tidak tahu kehadiran dari Sang Pencipta dalam bentuk apapun yang saya tuliskan, karena kita ingin merasakan bagaimana menembak kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini semakin jelas. Jadi tidak ada sesuatu yang saya tolak akan apa yang menjadi perintah. Guru telah menjelaskan saya harus menjelaskan Jawa, saya harus ngaji Jawa, itu yang saya lakukan. Karena tidak akan pernah ingkar. Perjuangan ini yang akan merasakan banyak orang. Tapi pengorbanan ini hanya sedikit orang yang mau mengorbankan dan berkorban dalam sebuah tujuan kemakmuran dan keselamatan bangsa. Terima kasih. Rahayu Sagung Dumadi. Om Shanti Santi. Om Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.